Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mengintegrasikan antara Supabase dan juga halaman login kita supaya data login yang kita tambahkan bisa kita gunakan langsung. Nah, jadi Supabase itu apa? Jadi langsung kita buka saja terkait dokumentasi Supabase tersebut sebelum kita mencoba mengintegrasikannya. Oke, jadi nah, kalau kita lihat di supabase.com, itu Supabase itu adalah sebuah open source Firebase atau alternatif dari Firebase, yang mana projectnya bisa ada di dalam Supabase-nya ada Postgres database, authentication, ada instant API juga, bahkan ada edge function, real time subscription. Nah, untuk yang kali ini kita bahas itu kita fokusnya ke bagian authentication-nya terlebih dahulu. Nah, jadi Supabase ini alternatif dari Firebase. Nah, kalau kalian cari gitu, Firebase itu tipe tipe database-nya itu NoSQL. Jadi tanpa tabel gitu, di berbentuk objek. Nah, sedangkan Supabase itu tipenya MySQL gitu. Nah, kalau kalian udah belajar basis data, tentunya kalian tahu gitu terkait MySQL. Jadi berbentuk tabel gitu. Nah, mungkin kita langsung lihat ke bagian dokumentasinya gimana mengimplementasikan Flutter dan juga Supabase. Nah, kita masuk ke bagian Flutternya untuk dokumentasi. Nah, di sini ada cara penerapannya ya. Jadi, nah di sini ketika create table di SQL editornya, kalian menggunakan query-query dari basis data ya. Jadi insert into nama tabelnya dan lain sebagainya. Jadi di pembelajaran basis data itu digunakan di sini. Nah, untuk integrasi ke Flutter-nya, jadi kita langsung saja buka project Flutter kita. Di sini saya sudah membuat sebuah project Flutter. Ini project kosong ya, masih default. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan seperti biasa. Nah, ini saya hapus dulu semuanya. Lalu kita buat sendiri. Ini kita gunakan yang stateful ya. Karena kita tidak menggunakan state management gitu ya untuk mengatur perubahan widget-widgetnya. Jadi kita gunakan stateful saja. Nah, untuk my widgetnya ganti jadi my app. Oke, ini saja. Lalu di sini untuk di bagian placeholdernya seperti biasa material app. Kita buat widget loginnya dulu ya. Lalu kita kasihkan home-nya scaffold. Mungkin untuk home-nya mungkin bisa kita pisah saja kali di file lain. Nah, jadi di sini saya bikin beberapa folder. Ada pages, kemudian ada services. Yang mana pages ini untuk halaman-halaman widgetnya, kemudian sedangkan services untuk fungsi-fungsi untuk mengintegrasikan antara Flutter dan juga Supabase-nya, itu mulai dari authentication, itu kalaupun ingin ngambil data dari tabel ya kita di services juga. Ini services, oke. Sini kita buat sebuah file yaitu login script. Login script .dat. Ini kosong ya, jadi ini salah, harusnya di main.dat karena kita bermain statefulnya di login screen, berarti di bagian my app-nya kita biarkan stateless saja. Ini kita back aja. Oke, stl stateless, ini my app. Oke, ini ditambahkan material app-nya. Lalu scaffold-nya, home-nya.
homenya kita ganti jadi login screen nanti. Jadi kita buat dulu di login screen ini. Seperti biasa ini import materialnya dulu, material.dart, lalu stef atau stateful stateful login screen. Ini Ctrl S, ininya kita return scaffold, Ctrl S, lalu kita panggil di sini jadi login screen. Nah, perhatikan ya, ketika kita tambahkan kelas login screen di sini, jadi kita memanggil kelas yang ada pada folder pages kita yang filenya terdapat login screen. Nah, karena nama kelasnya di sini login screen, berarti di main.dart-nya kita panggil kelasnya login screen. Ini ada importnya, jangan lupa, biasanya otomatis kalau kalian di VS Code itu bisa langsung otomatis ketika kalian memanggil login screen ini. Kalau nggak otomatis, kalian tambahkan saja importnya. Ini sesuaikan dengan project kalian ya. Di sini project saya namakan login Supabase. Oke, setelah di main.dart-nya, mungkin sambil jalan kita bikin widget-widgetnya dulu. Ini body. Oke, lalu di login screen-nya kita tambahkan beberapa bagian. Kita gunakan padding dulu ya, untuk mengatur space pada bagian kiri dan kanan, atau untuk mengatur space atas bawah. Nanti di bagian kiri kanannya kita pakai single child scroll view untuk mengatur paddingnya di situ. Padding, edge inset, only edge insets only. Kita ganti topnya jadi 40-an, 50 saja. Oke, untuk padding atasnya udah. Nah, di sini kita tambahkan child-nya. Child-nya itu kita gunakan single child scroll view. Oke, di dalamnya ada child, yang mana dalam child ini kita kasih column. Ada children juga. Oke, hasilnya bakal seperti ini. Kita close dulu. Nah, di single child scroll view kita kasih padding ya, untuk di bagian kiri kanannya. Nah, untuk edge insetnya kita gunakan yang symmetric. Lalu horizontalnya kita atur kita atur 20. Nah, lalu di sini mungkin bisa kita tambahkan beberapa teks improvisasi. Kita tambahkan di sini teksnya login saja. Ini kita styling sedikit. Untuk font size-nya kita ganti jadi 20. Font weight-nya kita ganti jadi bold. Oke, untuk ini sudah. Lalu sini kita kasih space sedikit, kliknya kita kasih 40. Nah, lalu ini kita ganti jadi, untuk nanti kita coba running dulu. Kita Ctrl S, kita coba running Fn F5. Ini udah device ya, kita pilih dulu device nya, kita pilih pixel 4. Kita running, kita coba running dulu projectnya, dan baru kita kalau sudah oke, kita buat loginnya, tampilan login kalau udah oke semua, baru kita integrasikan antara dengan Supabase kita.
Ini kita tunggu dulu sebentar. Ini sambil nunggu loading kita bikin dulu ya untuk bagian formnya. Untuk bagian formnya ini kita gunakan text form field saja. Ini ada boleh ya kalian gunakan text field atau text form field. Ini bebas sih. Sama aja sih. Nah, lebih enak custom dari bagian text form field, lebih enak di custom dibandingkan text field. Nah, lebih ke tergantung selera masing-masing. Lalu di sini kita kasih yang namanya kita coba dekor dulu. Input decoration. Ini lalu di dalamnya kita tambahkan berbagai macam, mulai dari fokus colornya apa. Ini kita coba fokus colornya kita ganti jadi misalnya color titik blue. Lalu setelah fokus color blue kita tambahkan hint text-nya. Ini untuk dibagi di dalam formnya ya, ketika belum kita tulis tuh isinya apa gitu, pakai email misalnya. Di sini kita coba email. Lalu hint style-nya kita bisa kasih styling dari hint style juga kalau mau ditambahkan ya. Di sini ini bisa kita tambahkan hint style kalau mau, tapi di sini saya nggak gunakan ya. Nah, di sini saya gunakan untuk mewarnakan bordernya saja. Jadi kita tambahkan enable border di sini. Enable border, lalu kita tambahkan outline bordernya warna apa. Di sini colornya saya ingin colornya warna biru saja. Outline bordernya kalian tambahkan. Decoration, focus color, ada enable border di sini. Outline bordernya ini saya kasih bagian colornya jadi dengan blue sini, indigo saja biar agak gelap. Ini berarti jangan, kita kasih gray saja. Nah, setelah itu untuk bordernya kita kasih radius. Nah, di bawah enable border kita tambahkan border. Kita masukkan outline untuk bordernya berradius 14. Ini ada text login kita. Lalu kalau kita Ctrl S harusnya nambah form email. Nah, ketika dia kita restart dulu. Oh ya, fokus colornya. Okay. Lalu di sini di sini kalian bisa sebenarnya kasih yang namanya style dari ini juga bisa kalau mau ya. Ini juga bisa. Jadi di sini kayaknya kita cukup ini dulu. Lalu yang perlu kalian tambahkan adalah controller. Nah, di sini kita ganti dengan controller yang kita sesuaikan. Apakah untuk email berarti email controller, nanti untuk password berarti password controller. Jadi kita bikin dulu controller kita di sini.
Nah, kita coba bikin final, lalu kita masukkan email controller, email C sama dengan text editing controller. Kita tambahkan untuk password controller. Oke, ini saja sudah cukup. Kita masukkan di sini. Jadi di sini email controller. Oke. Ini kita tambahkan size box. Height-nya ada 30, 20, 24. Nah, ini untuk emailnya kan. Nah, di sini kemudian kita tambahkan untuk passwordnya. Kita copy saja biar cepat. Oke, udah ada color di sini. Lalu email controller yang di bawah ini kita ganti jadi password controller. Ctrl C. Oke, sudah jadi. Hint text ininya kita ganti jadi password. Oke, sudah ya. Jadi setelah ini kita tambah buat button lagi. Apakah ada yang kurang? Sepertinya tidak ada saja. Kita tambahkan di sini di bawah teks field kita kasih size box. Height-nya 30. Kita tambahkan elevated button di sini. Stylenya teks. Teksnya logo. Style kita styling sedikit. Font weight jadi semi bold. Jadi kalau semi bold itu W600. Oke. Ini on press-nya jangan lupa. Oh ya, untuk password ya. Ini kan kalau kita tuliskan kelihatan dia Mas. Jadi di sini di form field-nya kita tambahkan obscure-nya. Kita atur obscure text-nya jadi ini kan tipe default-nya kan false, kita jadikan true. Jadi ketika kalian namakan teks, dia udah kayak titik-titik gitu. Untuk buttonnya kita coba bikin custom, kita custom sedikit. Styling sedikit. Jadi di sini ada elevated button style. Sini elevated button titik style form. Nah, di sini kita atur untuk shape-nya berapa, background color-nya apa. Di sini shape-nya kita tambahkan rounded rectangle border untuk mengatur border radiusnya. Jadi ada supaya untuk buttonnya itu tidak segi 4, betul-betul segi 4 gitu. Jadi segi yang kita buat di sini segi 4-nya tidak terlalu tajam. Jadi ada radius sedikit kayak ini, kayak di bagian form field. Shape-nya, lalu background color-nya kita atur jadi colors titik blue. Oke, sudah blue tulisannya. Ini kita ganti jadi font size-nya kita besarkan sedikit. Lalu setelah itu kita ganti jadi colornya warna putih. Oke, sudah cukup ya. Kurang besar, cukup lah. Nah, di sini elevated buttonnya kita atur size-nya dulu.
kita atur menggunakan size box, kita bungkus, width-nya kita ganti jadi double titik infinity untuk mendapatkan ukuran space kosong ini. Jadi supaya agak melar gitu, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan padding kali biar ini agak lebar sedikit di bagian sini. Set, kita ngatur padding untuk atas bawahnya saja. Set titik symmetric, vertikalnya kita tambahkan 10. Coba kurang besar. Oke, 14 cukup. Ini cukup 14. Ini kasih cons. Oke, untuk form login kita udah kita buat ya. Ini ada email controllernya, jangan lupa dibuat. Lalu di sini di body ada padding, lalu ada single child scroll view supaya ketika kita ngeklik teks nih, nah kalau misalnya di sini banyak tulisan yang sampai ke bawah, misalnya sampai penuh layarnya nih, ketika kita klik formnya juga ikut naik ke atas gitu. Tapi ini kebetulan, nah ini kebetulan isi login kita kan sedikit ya, jadi makanya tidak terlalu signifikan gitu. Ini bisa kita atur dengan sistem ini. Sebenarnya bisa sih karena kita gunakan scroll view. Oke, nggak apa-apa, gini aja untuk loginnya. Lalu gimana integrasinya ke Supabase? Nah, caranya adalah kita coba buka dokumentasi lagi. Nah, di sini kita lihat ini Flutter Create My App, ini ngebuat project Flutter ya. Kita udah ngebuat project Flutter, jadi nggak perlu lagi. Ada juga yang menggunakan ini install Supabase-nya melalui pubspec YAML. Oke, tapi di sini saya lebih suka menggunakan betul-betul yang dari install lewat terminal ya. Ini kita klik saja di sini. Nah, kita akan diarahkan ke package dari Supabase Flutter-nya. Installing, kita klik di tab bar installing, kita gunakan yang ini. Kita copy, masukkan ke terminal. Kita masukkan ke terminal kita running. Enter. Kita tunggu sebentar. Jadi di sini Flutter Add Supabase Flutter ini sebenarnya kita menambahkan package dari Supabase-nya melalui terminal. Oke, sudah keinstall. Kalau mau ngeceknya di pubspec YAML harusnya udah ada Supabase Flutter di sini. Oke, sudah. Kita gunakan yang 2.5.1 sama ini. Pastikan ketika kalian menggunakan ini, saya menggunakan versi terbaru Flutter ya. Kalau dicek di sini Flutter in version. Nah, saya gunakan 3.19.2 yang mana Flutter dengan versi 3.19.2 itu menggunakan Java JDK 17. Java 17. Jadi kalau ada masalah, kalian bisa upgrade Java JDK kalian. Begitu. Tapi harusnya aman-aman. Oke, kita kembali lagi ke dokumentasi. Nah, ini untuk cara penggunaan package-nya pakai import. Kita kembali lagi ke bagian awal, ke guide-nya, lalu nah cara mengintegrasikannya adalah kalian perlu
kalian perlu menambahkan URL dan anon key kalian di sini. Dan juga kalian perlu, nah ketika di production, jadi Android itu memerlukan permission yang eksplisit atau internet koneksi antara user device. Kalau mode debug sih aman-aman saja, tapi ketika di build ke .apk misalnya, itu akan bermasalah. Dia bakal aplikasinya nggak terhubung ke internet, jadi kita perlu atur permissionnya. Di sini mungkin langsung kita atur saja ya. Ini gunakan ini, kita copy use permissionnya, kita kembali ke project, kita atur di Androidnya, kemudian ke app, src, main, lalu Android manifestnya. Sini kita tambahkan, dia bilang tadi di mana, di bagian di bawah manifest. Ini kan ada manifest di bawah sini berarti. Kita tap sedikit. Oke, Ctrl S. Oke, permissionnya sudah. Ini kita close. Ingat ya, di Android app folder src di Android manifestnya. Oke, ini close. Kita kembali lagi ke dokumentasi. Nah, di sini kita my app kita ganti, kita tambahkan jadi ini main kita, fungsi main kita. Kita copy aja langsung. Oh ya, jangan lupa diimport Supabase-nya. Oke, kita ke main.dat kita import Supabase kita. Lalu kita fungsi main kita ganti jadi ini untuk inisialisasi Supabase-nya. Nah, seperti ini. Nah, URL ini bakal kita ganti dengan URL project kita dan anon key project kita. Ya, cukup simple. Oke, kemudian kita coba bikin project ya. Sini kalian masuk ke Supabase. Ini kan docs kan. Klik ke home. Lalu kalian bisa ke bagian ini kan home, kalian masuk ke getting started. Mana ya project? Ini docs. Ke supabase.com, start your project. Nah, ini sebenarnya saya udah bikin project ya, tapi kita untuk login kita coba bikin project baru saja. Ini kalian perlu kasih nama ya untuk URG-nya. Saya tetap pakai Rise saja. Project name-nya misalnya login. Ini database passwordnya ini kalian pilih saja. Ini this is the password to your Postgres database. Ini untuk Postgres database kalian. Oke, kalian coba di sini saya kasih rahasia 123 saja. Nah, dia perlu yang strong. Caranya kita kasih huruf besar. Ini bisa jadi ini. Atau kita generate saja. Oke, ini kita copy, nanti kalau bisa disimpan di txt notepad kalian. Ini gunanya ke kontrol database sih. Kalau bisa kalian simpan di notepad ya mungkin ya, atau di Word atau apalah untuk passwordnya. Ini saya pakai generate ya, jadi lupa gitu semua. Oke, untuk passwordnya sudah saya simpan. Nah, untuk regionnya kalian pilih yang mana nih, Southeast Asia, pilih yang Singapura ya. Oke, sudah kita create projectnya. Nah, kita dapatkan di sini yaitu public key-nya, public key dan anon key-nya ini. Kita copy saja.
Kita copy, kita masukkan ke main.dot ya. Oh ya, URL bukan yang ini hanya anon key. URL-nya beda lagi. URL-nya ini. Oke, kita kopikan yang URL dulu. Kita masukkan ke project kita. Nah, ini ada project URL sama anon key-nya. Ketika kalian ngeklik masuk ke project-nya. Nah, ketika kalian masuk ke sini, dia muncul di sini. Ada URL dan juga ini API key-nya. Ini lagi anon key juga sama. API key, ini anonnya. Ini kita copy project URL-nya, kita masukkan ke codingan kita di bagian sini. URL, ini URL-nya kita ganti, Ctrl S. Ini harusnya bakal error nanti. Karena ketika kalian nambahkan package baru, kalian perlu running ulang. Ada juga yang hanya perlu restart. Tapi biar aman kita running ulang saja. Ini API key-nya kita ganti. Oke, Ctrl S, API key-nya sudah kita tambahkan, anon key-nya. Oke, untuk menghubungkan antara Supabase dan Flutter kita sudah selesai. Kita langsung ke gimana penerapan loginnya. Oke, ini kita running ulang ya. Kalau kalian running ulang nggak ada error, di proses integrasi Supabase kalian atau untuk menghubungkan Supabase dan Flutter kalian itu udah berhasil. Nah, sembari menunggu running, kita lanjut ke. Nah, di sini kalian karena kita butuhnya login ya. Perlunya login. Jadi kita gunakan di sini yang bagian authentication. Jadi ini di project login app. Login app kalian ya. Authentication, menu authentication. Nah, di sini kalian bisa tambahkan user. Nah, tipe usernya ada apa? Ini kalian pilih nanti. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kalian perlu mengatur providernya kayak gimana, rate limitnya di sini kalian bisa atur. Tapi di sini saya biarin saja ya. Perhatikan nih rate limitnya nih. Token refreshnya ada 5 menit kalau satu IP. Jadi kalau kalian misalnya kalian nih ngetes nih login, ada error segala macam, itu kalian nggak bisa kalian paksakan, biasanya kalian pernah login, bisa kalian keluar, bisa login lagi, itu ada tenggat, ada rate limit selama 5 menit secara interval. Ini biarin saja, ini defaultnya. Ini kita ke provider ya, ini kita atur dulu nih, confirm emailnya kita matikan. Ini confirm email ini dia harus kalau kita baca di sini user harus memerlukan konfirmasi email address sebelum sign in pertama kali. Nah, ini kita nggak perlu, kita matikan, lalu kita save. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba buat user di sini. Create new user. Untuk user saya gunakan user @mail.com. Passwordnya 1234567. Auto confirm, oke, dibiarin, kita auto confirm. Oke, kita close. Nah, untuk emailnya kita buat. Ini runningnya juga nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut. Kita bikin di sini, kita close dulu. Kita bikin di servicesnya, kita buat sebuah file out service. Ini dipisah saja fungsi yang seperti ini biar enak ketika melakukan maintenance. Nah, kita bikin di sini, class out service.
kita bikin sebuah fungsinya tipenya void feature. Kita bikin tipe fungsi feature, tipe feature-nya void feature, lalu kita bikin tipenya void saja, kita login, kita bikin di sini. Nah, stringnya ini kita gunakan string email. Oke, ini tipenya apa? Casing no. Ini jangan lupa asingnya. Kalau kalian menggunakan feature, kalian harus menggunakan asinkron, karena ini fungsinya feature. Itu kita nggak tahu nih fungsi yang kita buat itu ada yang kita tunggu atau dilewatkan gitu. Supaya asinkronus dengan sinkronus, kalian bisa pelajari kembali. Nah, untuk loginnya ini kan udah kita buat nih, kita lanjut ke dokumentasi lagi nih. Kita baca dokumentasinya lagi. Mana docs. Kita ke dokumentasi, kita lihat di sini yang out. Oke, di sini Flutter binding. Kita lihat yang bagian mobile tutorial, Supabase out, email login. Nah, kita gunakan ini yang Dart. Ini sign up, ini sign in. Oke, kita gunakan yang ini ya. Sign in. Nah, dia udah ngajarkan sini nih. Kita buat kurang lebih sama gitu kan. Tinggal ini kita kopikan. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah kalian bikin Supabase-nya dulu nih. Kalau kita lihat di bagian ini, kita back home Flutter. Nah, instance-nya harus kalian buat dulu. Ini. Sini out, ini login, overview, update user. Oke, saya lupa di mana untuk menambahkannya. Kita bisa langsung tambahkan saja. Kalian perlu menambahkan yang namanya Supabase Instant Client. Nah, kita sebagai pengguna Supabase, kita perlu untuk menggunakan fungsi yang di sini, kalian perlu menambahkan sebuah Supabase Instant Client. Caranya gimana? Caranya di sini kita tambahkan final Supabase Instant Client. Ini kita import Supabase-nya. Oke, baru bisa kita gunakan nih yang ada di sini. Kita copy aja langsung. Ini kita kasih no label. No label. Ini emailnya kita ganti email, password. Oke. Can be assigned parameter string. Oke, apa-apa. Jadi dia harus seperti ini ya.
password nih. Nanti kita biarkan seperti ini. Nah, ini kita pakai try catch ya, biar ketika error tuh bisa kita handle. Di sini catch-nya biarin, mungkin kita tambahkan untuk ketika exception-nya login, jadi kita bisa lihat gitu, errornya apa. Kita tambahkan di sini ketika on out catch-nya apa gitu. Ketika ada catch loginnya dia bakal ngapain. Lalu nah, di sini kan udah nih fungsinya hanya seperti, oh iya, salah kebalik. Ini untuk sign up. Kita kan ingin sign in, berarti kita pakai yang ini. Kita ganti saja. Oke. Seperti ini ya. Ini errornya. Oh iya. Oke, lupa. Oke, kalau sudah, nah kita bisa ngecek nih sebenarnya untuk responnya itu seperti apa gitu ketika sukses. Kita buat saja user, kita buat sebuah user model user model sih. Kita bisa ngecek kelas usernya itu apa. Kita gunakan user, dia bakal ini diambil dari package user.dart. Lalu kita cek nih responnya apa. Res titik user. Nah, barulah kemudian bisa kita cek nih di sini. Ketika usernya berhasil login, dia bakal ngapain? Ketika usernya tidak sama dengan 0, kita mungkin pindah ke halaman kali ya. Ini saya bikin page baru namanya home screen. Home screen. Ini pakai scaffold. Bodinya kita pakai center. Oke, kasih teks halaman home. Kita kasih style. Kasih font size-nya jadi 30, 40, 30 ya. Kemudian font weight-nya bold. Oke, jadi ketika dia berhasil login, nanti dia bakal masuk ke home screen. Kembali, if user tidak sama dengan 0, kita pindah halaman. Titik push. Kita gunakan yang push and remove until ya. Push and remove until. Oke, kok ini error, jadi di sini kita perlu tambahkan material. Oke, udah bisa digunakan push and remove until-nya. Ini kita tambahkan konteks. Koma, root-nya apa? Ke home screen.
Oke, home screen. Ini salah sih. Kita coba ulangi saja. Ada yang kelewat. Push and remove until. Oke, nah ini ada root cause-nya. Baru kita gunakan material page root-nya. Baru konteks yang return sebuah home screen. Nah, begini. Ini jangan lupa. Nah, dia butuh will konteks ya. Butuh konteks di sini nih. Kita tambahkan di sini parameternya will konteks dan parameter konteks. Oke, sudah berhasil. Ketika exception kita bisa tampilkan scaffold messenger. Sini kita ketika error kita tambahkan nih error sebuah scaffold messenger sini message error. Oke, sini saya tinggal copy stylenya. Oke, jadi ketika error saya ingin nampilkan nih errornya apa. Scaffold so snack barnya backgroundnya warna merah, message-nya diambil dari error message. Tekstilnya untuk tulisannya saya kasih warna putih. Ini kita copy lagi, kita tambahkan di sini. Nah, kalau ini untuk mengecek ini error apa gitu. Ini kalau catch yang di sini kalau catch yang di sini kalian gunakan pakai titik to string, kita ubah ke string dulu. Kalau di out exception itu bisa langsung message. Ini kita Ctrl S. Oke, fungsi kita sudah selesai ya untuk fungsi out kita. Jadi di sini ada untuk sign in-nya. Lalu ini buat ngecek usernya ada atau enggak. Nih, buat ngeceknya nih, ketika dia ada tidak sama dengan 0, maka ke home screen. Nah, kalau gagal di sini, kalau ada error, misalnya salah password kah, salah email kah, kita bakal nambahkan sebuah pemberitahuan error. Ini juga sama. Oke, fungsi out service kita sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke bagian login screen kita. Nah, untuk di login screen, di sini kalian di on press button ini kalian panggil fungsi dari out service kalian tadi. Caranya gimana? Caranya adalah tipe out service kita kan asinkronus, jadi di sini juga perlu async di on press-nya. Baru kita panggil out await out service titik sign login. Nah, di sini ada konteksnya, konteksnya gunakan yang ini udah ngambil konteks dari parameter will konteks. Jadi nggak perlu lagi kita kacau. Kita ganti di sini email controller kita email c titik .text. Ini juga password controller titik text. Ini password controller yang udah kita buat tadi di awal ya dengan email. Sudah. Nah, di sini kita buat loading ya. Caranya gimana? Caranya kita bikin di sini
sebuah tipe data boolean. Boolean is loading. Sama dengan false. Oke, lalu di sini kita set state nih di sini. Untuk ketika ada ngeload data ke cloud, itu kita bisa ngatur tuh untuk loadingnya seperti apa. Jadi kita di sini set state. Kita di sini kita true-kan dulu untuk loadingnya. Is loadingnya sama dengan true. Lalu di bawahnya juga nih, ketika dia udah login, kita jadikan false kembali. Oke, kemudian di sini nih kita handle nih loadingnya di sini nih. Ini kita kasih kondisi if ya. Caranya gimana? Caranya begini saja. Ini pakai apa ya sebutannya? Pokoknya kita bisa gunakan ini if-nya ketika true ini, ketika false dia bakal nampilkan apa? Ini else-nya. Ini kita isi is loading. Ini kan defaultnya false kan, berarti ininya kita kasih tanda seru nih bahwa ketika dia false maka tampilan ini, tapi ketika true tampilannya kita ganti jadi center, catnya circular progress indikator dengan colornya blue. Oke, save. Nah, ini sudah selesai. Ini is loading ketika dia masih dalam kondisi false. Dia bakal nampilkan button kita. Ketika dia sedang proses tadi, proses loading ini nih. Ini kan ada dia nyetingnya true. Ketika true dia bakal di sini bikin kayak animasi loading gitu lah. Nah, ketika sudah selesai proses ini dia bakal pause lagi. Jadi di sini loadingnya tadi ini animasi loadingnya jadi berhenti, baru dia masuk ke page home. Kalau berhasil ini nih ada masuk page home-nya yang mana di sini ada navigator push rim until. Oke, di sini mungkin kita coba restart dulu. Kita coba login dengan email yang benar. Email yang kita buat tadi namanya apa? Kita cek user@mail.com ya. user@mail.com. Passwordnya 123456778. Login. Ini kayaknya error nih. Oh, baru proses. Kita start. Ini nih ada kadang ke import otomatis itu dihapus. Kita restart. Kita restart. Tunggu sebentar ini menghilang. Nah, di sini supaya habis ini complete gitu ya kan. Kita masukkan user@mail.com. Passwordnya 1234567. Kita login. Nah, loading. Oke, berhasil ya. Nah, kalau kalian ingin ngecek nih. Nah, di sini nih ada nih.
akses tokennya apa, expire-nya kapan, refresh token, ID yang dibuat ini apa, ID usernya kan ini, bisa kita cek. Ini sudah berhasil ya. Kita cobakan password yang salah misalnya, atau email yang salah. Kita refresh, kita kembalikan lagi ke awal. Ini misalnya asal-asal. Login. Nah, di sini nih ada invalid login credential dengan message-nya yang menggunakan scaffold messenger snack bar-nya. Kita pakai snack bar untuk menentukan. Lagi, nah invalid gitu dia. Jadi harus masukkan user yang benar. user@mail.com 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berhasil ya. Oke, untuk penerapan loginnya sudah selesai. Mungkin sampai sini saja untuk materi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.